Assalamualaikum Bapak Ibu, insya Allah segera kita akan mulai ya, jam 8 tepat insya Allah bersama-sama kita akan mulai kajian pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Hartini, sehat Bu? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Bisa Alhamdulillah. ikut. Iya betul. Syurinya sehat kan? Alhamdulillah Bu, berkat doa Bapak dan Ibu semuanya saya diberikan kesehatan. Syukur alhamdulillah. Ya. Tapi ini kayaknya Pak Uun semoga udah sehat hari ini. Oh, kemarin sakit lagi. Beliau kebetulan lagi kurang sehat sudah beberapa minggu yang lalu. Ya Allah, mudah-mudahan sehat hari ini bisa. Amin. Betul. Assalamualaikum Ustadz Zuri. Waalaikumsalam Bu Riwayati. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat. Gabung. Bu Titin sehat. Alhamdulillah. Orang Sehat jauh. Insya Allah. Orang jauh Pak Zuri, jarang ketemu. Oh iya. Mudah-mudahan deh segera ketemu lagi nanti masih kita atur. Iya. Kalau di rumah banyak yang lupa. Oh gitu. Assalamualaikum Pak Sukoco. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat semua Bu. Sehat. Alhamdulillah. Bapak sehat. Ibu pendengar aja di balik layar sini ikut dengar. Oh gitu. Iya. Ya Pak Uun tadi pagi juga hadir di pengajian Babu Salam, ya. Ya ini kayaknya Pak Uun sudah mulai sudah hadir. masuk. Tapi kayaknya masih bermasalah dengan videonya tadi katanya. Pak Reksa sudah hadir nih. Assalamualaikum Pak Reksa. Assalamualaikum Bapak. Mungkin masih mempersiapkan. Baru selesai ya Pak Koco ya? Ya jam 7 lewat tadi selesai. Oh begitu. Babu Salam ya. Kalau Mama kok kenapa berat terus sih Bang? Mudah-mudahan bisa segera kita mulai ya. Menunggu konfirmasi dari guru kita Ustaz Reksa Abdullah. Assalamualaikum Pak Reksa. Pak Uun sudah masuk lagi, mudah-mudahan sudah tidak ada masalah lagi. Assalamualaikum Pak Uun. Alhamdulillah. Sudah bisa Pak Uun? Bismillah. Sebentar, Pak Reksa belum konfirmasi. Saya takutnya masih mempersiapkan beliau. Iya. Kameranya juga belum nyala. Beliau biasanya kalau sudah nyala berarti sudah siap. Iya. Alhamdulillah. Panjang juga tadi. Iya. Alhamdulillah Pak Reksa sudah siap sepertinya. Mohon maaf Bapak. Iya, yang kesulitan saya speakernya. Oh begitu. Sama Pak Un juga tadi seperti itu sepertinya. Speakernya saya harus disambung dengan ini headset ini. Oh iya begitu. Tapi dari komputer. Ustadz Reksa, Ustadz Uun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat sih Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf nih baru bisa join. Iya, kenapa Ibu? Inji minggu kemarin tertidur Pak, Masya Allah. Jam 6 kok rebahan jadi bablas. Mohon maaf. Oh gitu. Baik tidak apa-apa. Kecapean Ibu. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, kita mulai ya, supaya bisa kita manfaat waktunya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Yang bersama-sama kami hormati Bapak Uun Munir selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami IRC dan juga Ibu Titi Haryanti SEMM selaku Ketua Paguyuban Tenaga Kependidikan Universitas IRC. Tak lupa guru kita bersama Ustadz Rizal Abdullah yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa selalu menimba ilmu dari beliau yang bermanfaat. Juga para hadirin semuanya yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini masih memberikan kita umur panjang, umur yang bermanfaat dan juga kesempatan tentunya sehingga Allah gerakkan hati kita untuk bersama-sama menimba ilmu kembali, melanjutkan ilmu kembali tentunya dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada insanan agung mulia, tentunya suri tauladan bagi kita semuanya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya yang teguh menjalankan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Ahmad Barokah Al-Zuhri untuk memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara yang akan kita jalani pada hari ini. Yang pertama pembukaan, acara yang kedua pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Rizal Abdullah. Dan kebetulan hari ini akan melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang pesan-pesan Quran Surah Al-Humazah ayat 4 sampai dengan ayat ke-9. Dilanjutkan acara yang ketiga, diskusi dan tanya jawab, serta dilanjutkan dengan acara yang keempat penutup dan doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mengefektifkan waktu pada kajian pagi hari ini dengan langsung saja membuka kajian pada hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut Allah lancarkan acara kita pada hari ini dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita beranjak ke acara yang kedua yaitu pemaparan materi tentang Quran Surah Al-Humazah ayat 4 sampai dengan ayat ke-9, izinkan saya untuk membacakan terkait teknis pada acara hari ini demi kehikmatan kajian pada pagi hari ini. Yang pertama, kami mohon dengan sangat kepada para peserta, kepada para jamaah semuanya untuk menonaktifkan suara atau menonaktifkan voice selama pemaparan materi berlangsung. Dan kemudian kami izinkan kepada para peserta untuk mengaktifkan kembali voice-nya nanti ketika sesi tanya jawab sedang berlangsung. Sesi tanya jawab bisa disampaikan melalui kolom chat maupun langsung bertanya kepada narasumber kita pada pagi hari ini, dan jangan lupa untuk menyebutkan nama terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpanjang lebar, marilah kita bersama-sama langsung saja menyimak, melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh guru kita minggu kemarin. Dan hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang ayat-ayat Allah dalam pesan-pesan Quran Surah Al-Humazah ayat 4 sampai dengan ayat ke-9. Kepada guru kita, Ustadz Rizal Abdullah, 50 menit ke depan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Demak jelas. Alhamdulillah. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita diberi kesempatan Allah untuk berusaha meningkatkan pengetahuan kita, memahami pesan-pesan Allah melalui Al-Quran. Kita pada pertemuan yang lalu
sudah membahas 3 ayat pertama dari surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kecelakaanlah bagi orang yang suka mengumpat dan mencaci maki. Mereka, orang-orang semacam itu kecenderungannya mengumpulkan harta banyak-banyak dan menghitung-hitungnya. Menghitung-hitung itu karena menyangka bahwa hartanya lah yang bisa membuat dia survive, membuat dia bertahan hidup. Orang-orang semacam itu punya kecenderungan menjadi kikir, bahkan menjadi rakus. Dan kalau mereka sudah berhasil mengumpulkan harta banyak, lalu kecenderungan mereka sombong. Karena mereka sombong, lalu mereka menyepelekan orang-orang yang hartanya kurang dibanding dengan dia. Dia olok-olok, dia rasanin, dan sebagainya. Dia mengira harga diri itu ada pada banyak atau sedikitnya harta yang dimiliki. Kita lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya sebagai peringatan oleh Allah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla, sekali-kali tidak seperti itu tadi. Tidak seperti itu bahwa keberlangsungan hidup seseorang itu bergantung pada hartanya. Tidak. La yumbadanna fil hutamah, orang semacam itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Neraka di dalam Al-Quran itu disebut bermacam-macam. Di surat ini neraka disebut al-hutamah. Al-hutamah itu artinya sesuatu yang mengurai, yang memecah. Ya, biasanya kalau sesuatu benda dipanaskan, terutama misalnya seperti logam atau plastik, itu molekulnya nempel satu dengan yang lain dengan kokoh. Tapi begitu dipanaskan, kita menyebutnya meleleh. Meleleh itu karena molekulnya menjadi longgar, daya ikat molekul satu dengan yang lain itu menjadi longgar, yang itu artinya dipecah. Gitu. Keterkaitan molekul satu dengan yang lain itu dipecah. Nah, badan seseorang kalau berada di api yang sepanas itu, dia akan meleleh. Bukan hanya hangus, tapi juga meleleh. Nah, disebut al-hutamah. Di ayat lain neraka disebut as-sa'ir. As-sa'ir itu artinya yang apinya berkobar sampai tinggi. Maka disebut as-sa'ir. Di surat ini disebut al-hutamah. Maksudnya juga neraka yang sama. Apa itu hutamah? Narullahil muqaddah, yaitu apinya Allah yang dinyalakan. Al-muqaddah itu di surat Al-Baqarah memakai auqada, menyalakan. Di sini al-muqaddah, dinyalakan. Nar itu artinya api, dan neraka disebut an-nar karena neraka itu isinya api. Yang dominan api. Ada tanamannya enggak? Ada. Tapi karena yang dominan itu api, maka disebut an-nar. Jumlahnya banyakkan mana api dengan benda-benda lain? Bisa saja benda-benda lain itu banyak, tapi karena api itu begitu panas dan menyiksa, maka benda apapun yang ada di situ menjadi kurang menjadi perhatian, tapi perhatiannya ada pada
api. Jadi karena api itu yang dominan, maka disebut an-nar. Allati tattali'u 'alal afidah, api itu panasnya naik. Ittala'a yattali'u itu artinya naik ke atas. Alal afidah sampai di hati. Di hadis itu istilah yang dipakai itu otak. Jadi afidah ini artinya jantung atau otak. Kalau kita baca satu ayat misalnya, Allah memberi kita penglihatan, pendengaran, dan afidah. Afidah itu kemampuan berpikir. Nah, kemampuan berpikir itu otak atau jantung. Yang kita pahami, berpikir itu prosesnya di otak, tapi nanti ukurannya di hati. Kenapa ukuran? Kalau otak kita mengambil kesimpulan bahwa peristiwa yang sedang kita hadapi itu mengancam, maka kita menjadi ketakutan. Kalau kita ketakutan, dada kita deg-degan karena jantung bergerak lebih sering, lebih kuat. Jadi indikator berpikir itu, kalau pikiran mengambil kesimpulan menakutkan, membahayakan, maka hati bilang takut. Kalau kesimpulan yang di otak itu sesuatu yang menambah kesejahteraan, maka kita menjadi senang. Nah, jadi afidah ini artinya apa? Kalau kita baca di terjemahan ini terjemahannya ini oleh Kementerian Agama, saya tinggal copy paste ya, copy paste di situ. Diterjemahkan hati. Yang bisa merasakan, kita tuh bisa merasakan itu jantung kita apa hati kita, apa otak kita sih? Kita taunya saraf yang merasakan, misalnya panas, kita pegang sesuatu panas, itu saraf sensorik meneruskan ke otak. Jadi kalau begitu, afidah itu otak bisa dikatakan otak nggak bisa. Tapi kadang-kadang kita kalau sedang sedih, yang kita rasakan bukan otakku sakit, tapi hatiku sakit, jantung. Jadi kalau diartikan hati benar nggak? Benar. Dua-duanya benar karena saya tadi bilang kemampuan kita berpikir itu dengan menggunakan sistem. Sistem itu melibatkan otak dan jantung. Jadi afidah itu mencakup ya otak, ya jantung, atau kita nyebutnya hati. Nah, kalau mencakup dua-duanya, maka ketika disebut otak ya benar, kita disebut jantung juga benar. Nah, kita lanjutkan bahwa di antara orang-orang yang mengingkari Allah dan orang-orang yang banyak berbuat dosa, terutama yang musyrik, yang menyekutukan Allah dengan menganggap bahwa hidup itu bergantung pada duit, pada harta. Itu orang musyrik. Maka orang yang semacam itu akan masuk neraka. Nah, cara masuk neraka itu gimana? Apakah berjalan kemudian nyemplung atau dilempar? Yang disebut di Al-Quran ada kalanya dilempar, ada kalanya digiring. Saya ambil statement di Al-Quran yang menyatakan dilempar. Misalnya di surat Qaf ayat 24-25, dua malaikat lapor kepada Rasulullah. Wah, orang ini nggak ada catatan baik di kami. Oh, kalau begitu, lemparkan saja ke neraka. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Lemparkan olehmu berdua. Dia ke neraka, atau orang-orang
itu ke neraka, terutama yang mengingkari Allah dan keras kepala. Kafar itu jamak dari kafir, yang mengingkari Allah dan keras kepala. Anid itu suka nantang-nantang, merasa benar sendiri, bantah-bantah, bahkan melanggar ketentuan-ketentuan karena dia menganggap nggak apa-apa. Kalau dia melanggar dengan mengatakan nggak apa-apa, itu berarti nantang. Nah, itu anid. Terus kalau disuruh berbuat baik, orang itu mana'il lil khair, yang dia suka menolak kebaikan. Mu'tadim murib, dan suka melampaui batas. Melampaui batas itu misalnya kalau makan ya terlalu banyak, melebihi dari kebutuhannya. Kalau bekerja, atau kalau mencari penghasilan, melebihi yang halal. Ada yang halal, dia mengambil juga yang haram. Itu berarti melampaui batas. Terus kalau ada hak orang lain dilanggar, nah itu juga melampaui batas. Murib, dan orang itu suka ragu-ragu. Ragu-ragu, ini benar apa enggak, itu benar apa enggak. Sehingga karena dia itu hatinya itu suka ragu-ragu, mungkin kita menyebutnya skeptical. Orang skeptical itu nolak dulu, kalau ada informasi nolak dulu, nggak percaya. Nanti kalau sudah dijelaskan dengan baik, baru dia bisa terima. Oh, gitu dong, dari tadi bilang, ya dari tadi mau dikasih tahu tapi dia menolak. Gitu. Ya. Jadi salah satu ciri antara lain ciri khas orang yang dikatakan oleh Allah sombong, suka maki-maki orang lain dan sebagainya, itu suka menolak kebaikan. Diajak melakukan kebaikan, disuruh bersedekah tidak mau, dan suka melanggar batas, melampaui batas, dan hidupnya penuh keraguan. Maka iman itu bertentangan dengan keraguan. Tidak boleh kita melakukan sesuatu dan kita dalam keadaan ragu-ragu. Kita mesti yakin. Ya, contoh yang paling gampang, yang sederhana, misalnya ini sudah zuhur apa belum ya? Terus misalnya bawa jam, aduh jamku mati. Terus mencoba lihat matahari, wah matahari kayaknya sudah bergeser nih. Buktinya ada bayangan. Padahal bayangan itu kalau di Jakarta kan bisa saja bayangannya ke selatan. Karena kalau matahari sedang ada di utara, maka bayangannya itu ke selatan. Kalau dia tidak tahu barat, timur, utara, selatan, dikirain ke selatan itu, wah ini sudah ada bayangannya, berarti sudah agak sore. Terus dia sholat. Dalam keadaan ragu-ragu, nggak boleh. Kalau mau sholat harus sudah dipastikan bahwa ini sudah masuk. Nah, pokoknya orang Islam itu melakukan apapun harus dengan keyakinan. Kemudian ada juga di antara mereka, tadi ada yang dilempar, ada juga yang digiring bersama-sama berbondong-bondong. Orang kalau digiring itu seringkali nggak bisa melawan arus. Karena kalau orangnya banyak, dia mau berbalik bisa terinjek-injek. Jadi digiring bersama-sama. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan digiring orang-orang kafir itu berbondong-bondong menuju ke neraka jahanam. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika sampai di neraka, lalu baru dibuka pintunya. Oh, jadi neraka itu ada batasannya, lalu ada pintu. Orang kalau mau masuk neraka, pintunya tertutup. Bandingkan dengan surga, kalau orang surga, begitu sampai di surga, pintunya sudah terbuka. Jadi nggak usah minta tolong dibukakan. Tapi kalau neraka, tutup dulu. Terus ditanya, وَقَالَ لَكُمْ خَزَنَتُهَا
Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Bukankah dulu sudah ada utusan yang membacakan kamu ayat-ayat Tuhan dan memberi peringatan tentang pertemuan hari ini, tentang adanya surga dan neraka. Jadi dengan adanya pertanyaan, kemudian mereka menjawab, berarti mereka tertunda masuknya neraka. Terus mereka menjawab, qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Iya, ada sih yang memberitahukan kepada kami. Tapi kami mengingkari. Karena kami mengingkari, ya kami berhak menerima siksaan. Ada pengakuan. Ini juga berarti bahwa tidak ada orang nyasar ke neraka. Orang yang masuk ke neraka ya memang perilakunya itu betul-betul buruk sehingga udah pasti akibatnya ke neraka. Kalau ada orang baik kok tergiring di situ bersama-sama dengan rombongan, pasti nanti diselamatkan supaya tidak masuk ke neraka. Dan sebenarnya mulai dari padang mahsyar itu sudah terseleksi orang yang baik tidak akan ikut tergiring ke neraka. Nah, jadi ini contoh bahwa pernyataan bahwa ada yang dimasukkan ke neraka dengan cara dilempar, ada dengan cara digiring. Yang dilempar itu gimana? Yang dipegang apanya? Kalau di surat Yasin itu dipegang ubun-ubunnya. Terus ada juga ayat yang menyatakan satu malaikat pegang ubun-ubunnya, rambutnya dipegang, rambut yang ada di ubun-ubun, kemudian malaikat yang satunya pegang kaki, nggak bisa meronta-ronta dia, terus dilempar. Karena orang-orang kafir itu masuk ke neraka, di situ ada api, maka manusia yang kafir itu ikut terbakar. Karena dia ikut terbakar, maka seolah-olah manusia itu menjadi bahan bakar. Ya, dan memang menjadi bahan bakar karena manusia itu badannya bisa menerima api. Karena itu Allah menyebutnya fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil muttaqin. Jagalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya itu berupa manusia dan batu. Batu ini batu yang dari dunia apa dari akhirat? Batu di akhirat. Di sana ada bumi sendiri. Bumi kita di sini itu sudah hancur. Kemudian kita dipindahkan ke bumi yang lain yang lebih besar, yang lebih luas. Nah, di neraka isinya ada manusia, ada batu. Jadi dinyatakan oleh Allah bahan bakarnya itu manusia dan batu. Wa'iddat lil kafirin. Neraka itu disiapkan untuk orang kafir. Mudah-mudahan kita tidak termasuk calon penghuni neraka. Dengan kita beriman, kita berusaha untuk selalu memperkuat iman kita melaksanakan kepercayaan kita dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, maka mudah-mudahan kita ini tidak akan masuk ke neraka. Dan api neraka itu tidak pernah padam. Kenapa? Ketika nyala apinya itu mengecil, Allah memperbesar lagi. Begitu mengecil, diperbesar lagi. Satu membayangkan apinya itu dari mana ya? Nah, itu kira-kira apinya itu berupa semburan gas. Semburan gas, begitu ada api dia disambar. Nah, karena itu semburan gas, maka api itu sampai tinggi sekali. Api ini tinggi sekali. Nah, kalau bicara tentang gas itu, gas bumi, saya kira Pak Sukoco yang lebih familiar dengan gas itu. Itu jangankan gas yang banyak,
di tempatnya Pak Sukoco itu di Loksukon ya, Loksukon apa Loksumawe itu kan ada sisa-sisa gas yang kemudian dibuang. Nah, ketika dibuang itu dibakar, di flare gitu. Itu kecil pipanya, itu saja panas. Dan ini semburan di sana itu kalau itu tadi kan sudah dikendalikan ya, diperkecil dan sebagainya. Sebagian sudah diambil untuk dimasukkan ke pabrik. Nah, kalau di sana itu masih dari bumi, jadi semburan gas dari bumi itu keluar, ya jumlahnya banyak sekali, lalu apinya besar sekali. Tingginya kira-kira bisa menyamai atau lebih tinggi daripada Monas. Saya pernah menyaksikan semburan gas itu di Jawa Barat, itu lebih tinggi dari Monas. Suaranya gemuruh sekali. Dan jauh 4 kilo itu sudah panas sekali. Jadi, apalagi kalau mendekat sampai 4 meter, walah, nggak mungkin terbakar itu. Nah, itu ketika misalnya menjadi mengecil, gasnya keluar lagi, menjadi besar lagi. Ma'wahum jahannam, mereka tempat tinggalnya itu di jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'iro. Ketika apinya itu padam, mengecil atau bahkan sampai mati, nanti nyembur lagi, panas lagi. Jadi panasnya di sana itu kekal, terus-menerus, tidak pernah mati. Terus seberapa tinggi itu? Oh, lidah api itu tinggi sekali. Kalau tadi saya memberikan gambaran setinggi Monas atau bahkan lebih, itu Monas itu dari kejauhan kan bisa kita lihat. Nah, besok ketika orang-orang calon penghuni neraka itu ketika masih di padang mahsyar, mereka itu bisa melihat lidah api untuk memberikan kesan bahwa api itu lidahnya tinggi sekali. Dan api itu kan naik terus disusul dari bawah, naik lagi, seolah-olah api itu melongok mau lihat mana calon penghuni saya, mana yang bakal saya bakar. Nah, itu bahasanya yang dipakai di Al-Quran itu. Yang melongok itu, yang melihat itu apinya. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuran wa zafira. Ketika api itu melihat mereka, di ayat lain ada ketika mereka melihat, tapi di ayat ini apinya melihat. Kalau apinya melihat dengan naik turun itu kan memberikan rasa horor gitu. Memberikan rasa horor, lalu menjadi menakutkan. Mimakanin ba'id, dari tempat yang jauh. Nah, karena itu kelihatan dari jauh berarti jilatan api atau lidahnya api itu tinggi sekali. Sami'u laha taghayyuran wa zafira. Orang-orang itu mendengar, di sini diartikan geraman dan suara nyala. Meraung-raung. Api itu kalau besar itu kan meraung-raung suaranya. Jangankan yang besar seperti itu. Dulu kalau barangkali sekarang masih ada ya, orang jualan gorengan itu kan pakai gas. Kalau dulu pakai minyak tanah, ditaruh di tangki begitu, kemudian dipompa. Wah, itu gemuruh sekali. Sekarang pakai gas tidak begitu bergemuruh. Nah, kalau dulu pakai minyak tanah, dipompa, itu gemuruh. Api sekecil itu, kecil dibanding dengan neraka ya. Sekecil itu saja suaranya gemuruh. Bagaimana api yang setinggi Monas atau bahkan lebih, itu gemuruhnya luar biasa. Dan yang saya saksikan di Jawa Barat itu, dari jauh itu sudah kedengaran. Kalau di dekat itu suaranya gemuruh, meraung-raung. Tapi kalau jauh sekali suaranya itu berdesis. Gitu. Saya berdesis karena
di ayat di Furqan juga disebutkan oleh Allah, kalau orang baik mendengar desisnya pun tidak. Kalau tadi saya bilang, kalau dari dekat suaranya gemuruh, kalau dari jauh suaranya berdesis. Nah, orang baik itu mendengar desisannya pun tidak. Nah, itu artinya orang-orang calon penghuni neraka itu besok di padang mahsyar itu sudah ditempatkan oleh Allah di sektor yang dekat dengan neraka. Karena dekat, maka mereka bisa melihat api itu, dan apinya juga bisa melihat. Nah, suaranya itu gemuruh. Gemuruh ini saya kutip juga di sini karena nanti ada ayat yang lain yang menyebutkan impact dari gemuruh tadi. Ayat berikut ini. Ya. Nyala api yang begitu besar, meraung-raung bunyinya, itu membuat telinga mereka peka. Coba kalau kita nggak usah api deh, kita datang di pesta kawinan, resepsi. Itu kan suka ada musik, speakernya kencang sekali. Kita kalau mau ngomong dengan teman lain, itu nggak dengar. Lah, kalau di neraka gimana? Ya begitu, karena suaranya gemuruh begitu sampai tidak bisa mendengar yang lain. Lahum fiha zafir. Zafir itu gemuruhnya api. Tapi kenapa ya ada mobil namanya Zafira? Zafira kalau bahasa Arab Zafir. Kalau ini jadi Zafiron, itu kan Zafira. Itu artinya gemuruhnya api. Wahum fiha la yasma'un, mereka di dalamnya, dalam neraka itu tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar karena terlalu peka mendengar suara gemuruhnya api. Api di sana begitu panasnya, sehingga menghanguskan penghuninya. Tapi meskipun badan itu hangus, dalam waktu yang singkat, sel-sel yang hangus itu segera diganti dengan sel yang baru. Jadi kulit yang hangus cepat diganti kulit yang baru. Dagingnya juga begitu. Itu menunjukkan bahwa di sana itu pergantian sel itu karena cepat, maka tidak pernah badan itu menjadi haus. Ya, kalau kita melihat anak-anak ya, anak-anak kecil itu kan kulitnya halus. Kalau sudah tua itu keriput dan kasar. Nah, ketika masih kecil itu pergantian selnya cepat, sehingga kelihatannya segar terus. Nah, kalau sudah tua, pergantian selnya melambat. Karena melambat, maka menumpuk sel-sel yang aus, lalu keriput dan kasar. Nah, di akhirat, baik di neraka maupun di surga, pergantian sel itu cepat. Nah, orang yang di surga, karena pergantian selnya cepat, dia nggak pernah kelihatan tua, muda terus. Maka kalau Rasulullah mengatakan bahwa di surga nggak ada orang tua, karena nggak ada yang kelihatan keriput, itu nggak ada. Kalau tua panjang umur, ya, karena di sana tidak ada kematian lagi. Jadi makin hari makin tua. Tapi ketuaan tidak dibarengi dengan kekeriputan dan sebagainya. Tetap tampil muda. Jadi yang di surga selalu muda, tapi yang di neraka setiap hangus diperbarui lagi menjadi segar kembali. Karena segar kembali, maka dia bisa merasakan panasnya api neraka. Jadi cepat diganti itu justru mengintensifkan sakitnya api. Ini coba bahwa sel-sel tubuh orang di sana itu cepat diganti. Itu ayatnya coba berikut. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya orang yang mengingkari ayat-ayat kami, maka kami akan masukkan mereka ke neraka. Kullama nadijat juluduhum, ini poin saya, poinnya ya. Ketika kulit itu menjadi hangus,
Badalnahum juludan ghairaha, kami ganti mereka dengan kulit yang lain. Jadi artinya pergantian sel itu cepat sekali, yang angus terus cepat diganti. Berarti ada jeda dong antara terbakar dan kemudian tumbuh. Iya, karena kalau dia tumbuh kan membutuhkan keadaan yang tidak membakar. Jadi terbakar, terus dia bisa menyingkir atau apinya surut, lalu kulitnya tumbuh lagi. Ketika kulitnya sudah segar kembali, apinya besar lagi, sakit lagi. Jadi api itu tidak lalu terus sepenuhnya di neraka itu api saja, enggak. Ada bagian-bagian yang tidak ada apinya. Tapi karena api satu dan yang lain itu tidak jauh, maka panasnya luar biasa. Buktinya apa? Di sana itu masih ada pohon-pohon yang tumbuh. Kalau api itu rata kan berarti nggak ada pohon yang tumbuh. Ada pohon yang tumbuh. Cuma karena di situ kering, yang bisa tumbuh itu ya pohon-pohon yang berduri gitu. Maka kalau dimakan ya nggak ada gizinya. Karena sel-sel badan dan kulit mereka yang terbakar itu selalu diperbarui dan diganti yang baru, maka mereka tidak akan pernah mati di neraka. Nggak mati, tapi hidupnya sengsara. Orang yang tidak mati, tapi hidupnya sengsara, itu kan ungkapannya kan mati yang enggak, hidup juga tidak. Jadi mereka bagaikan tidak hidup, tidak mati. Itu digambarkan oleh Allah di surah Taha, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Siapa yang besok di akhirat menghadap Tuhannya dengan membawa dosa yang banyak, maka dia tempatnya di jahanam. Nah, di jahanam itu la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati dan tidak hidup. Jadi maksudnya itu ini ungkapan tidak hidup, tidak mati, itu hidup susah, mati enggak. Kalau di sana mati tidak mungkin. Kalau di sini kan hidup susah, mati enggan. Di sana hidupnya sengsara, mati tidak mungkin. Jadi la yamutu fiha wa la yahya. Nah, baik mereka itu bersabar atau tidak, api neraka itu terus saja membakar sebagai balasan atas perbuatan mereka sendiri ketika hidup di dunia. Jadi orang kalau sabar tersiksa enggak? Kalau di dunia ini kan ada bencana kemudian kita sabar, kita tidak terlalu merasakan kesengsaraan itu. Tapi kalau di neraka tetap aja sengsara. Allah menyebutnya hadhin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah api yang dulu kamu dustakan, yang kamu tidak percaya. Afasihrun hadza am antum la tubsirun? Kamu lihat ini sihir apa realita? Apakah kamu tidak melihat kenyataannya itu ada? Ya, mereka melihat, karena melihat lalu mereka menjadi yakin dan percaya. Tapi kepercayaan dan keyakinan yang muncul di waktu sudah di akhirat tidak berguna. Yang berguna itu keimanan, kepercayaan ketika kita masih hidup di dunia. Jadi di sana mereka melihat itu nggak ada tidak membuat imannya diterima. Islauha fasbiru aula tusbiru. Aula tasbiru. Islauha fasbiru aula tasbiru. Silahkan masuk neraka. Baik kamu sabar atau tidak sabar, sawa'un alaikum, sama bagi kamu. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian dibalas ini sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Kalau lihat seperti itu, kita tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya siksaan di neraka. Siksaan yang paling ringan saja
di sana itu berupa bara api. Kalau ditaruh di tangan, itu otak mendidih. Jadi misalnya sandal atau sepatu, terus di dalamnya dikasih kerikil bara yang sebesar kerikil gitu, itu panasnya bisa sampai ke hati atau bahkan sampai ke otak. Tadi saya mengatakan pola berpikir itu melibatkan otak dan hati atau jantung. Nah, itu disebutkan panasnya api neraka itu yang paling ringan saja, bara yang kecil, itu kalau diinjek maka otak bisa mendidih. Nah, otak itu kan tempat berpikir, tempat orang ngakali orang lain, membodohi orang lain. Rasulullah mengatakan, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fil khamsi qadamaihi jamratan yaghli min huma dimaghuhu. Sungguh siksa yang paling ringan bagi penduduk di neraka di hari kiamat adalah seorang yang diletakkan di kedua ujung tumitnya. Di ujung tumit dikasih 2 bara api. Satu di kiri, satu di kanan. Itu bisa mendidihkan otaknya. Nah, ada nggak orang yang siksaannya paling ringan? Ada. Orang yang siksaannya paling ringan adalah Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia ketika menjelang wafat disuruh baca syahadat, dia tidak mau. Karena waktu menjelang wafat itu saudara-saudaranya dan teman-temannya yang tokoh musyrik itu nungguin ketika Nabi Muhammad menyuruh bacalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu Abu Jahal, jangan mau, jangan tinggalkan agama nenek moyang. Terus dia nggak berani ngomong, nggak berani mengucapkan syahadat. Nah, tapi karena dia banyak menolong Nabi Muhammad ketika Nabi menghadapi kesulitan, maka besok di akhirat Rasulullah menolong dia, memberi syafaat. Tapi karena dia tidak mengucapkan syahadat, dia meskipun ditolong tetap aja di dalam neraka. Cuma tempatnya di pinggir, yang paling ringan. Rasulullah memberikan gambaran, ahwanu ahlin nari adzaban Abu Thalib. Orang yang paling ringan siksaannya di neraka adalah Abu Thalib. Wa huwa mu'tanilun bin 'alaini yaghli min huma dimaghu. Jadi kasih sandal. Sandal kalau nggak dipakai tanahnya panas. Kalau sandalnya dipakai dia kan merambatkan panas juga. Nah, panasnya sandal itu bisa mendidihkan otak. Itu siksa paling ringan. Insyaallah, naudzubillah. Nah, terus gambaran nerakanya bagaimana? Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Orang-orang yang sombong, musyrik, mengandalkan hidup pada uang itu ditaruh di neraka yang apinya itu menutupi mereka. Api kok menutupi? Jadi kalau api itu terbakar, gas terbakar, kan kecenderungannya naik. Terus kalau ada orang yang tidak jauh dari situ, kemudian anginnya itu apinya itu tertiup dari arah yang berlawanan dengan tempat orang itu berada, kan api itu menjadi kayak miring. Nah, miring itu di bawahnya ada orang. Jadi seolah-olah si api ini menutupi orang-orang itu. Jadi innaha 'alaihim mu'sadah. Api itu menutupi mereka. Artinya berada di atasnya. Fi 'amadin mumaddadah, api itu berada di tiang-tiang yang panjang. Gimana ini? Kok ada tiang? Di sana kan nggak ada bangunan. Nggak ada bangunan. Karena api, bagaimana mau dibangun dan terbakar juga.
Tapi kok ada tiang. Begitu tingginya batu, sampai kesannya batu itu adalah tiang yang tinggi. Jadi ada tempat yang di situ banyak batu-batuan tinggi-tinggi, terus di tengah-tengah lingkaran batu itu ada orang yang dicemplungin di situ, plung gitu. Begitu masuk di situ, dia melihat kiri kanan batu. Jadi mereka terperangkap di dalam lingkaran batu. Batunya tinggi, karena ada jilatan api yang tinggi, maka batu ini kena panas. Nah kalau kena panas, ya lama-lama panas dong. Nggak usah lama-lama karena panas apinya itu panas sekali. Kita misalnya melihat batu yang di tengah sawah, terus siang hari itu teriknya begitu kuat, maka batu yang kena panas itu kita pegang panas. Itu baru kena panas matahari. Tapi kalau ada api itu panas sekali. Nah karena panas, maka orang kalau mau melarikan diri dari tempat itu, dia mesti memanjat. Yang dimanjati batu itu, batunya panas, aja enggak kuat dia, jatuh lagi. Jadi kalau mereka mau keluar, jatuh lagi. Mau keluar, baru memanjat, jatuh lagi. Dan tempat mereka tinggal itu dikelilingi atau dibatasi oleh batu-batu yang tinggi-tinggi sekali, memberi kesan bahwa batu-batu itu serupa dengan tiang yang tinggi. Dengan keterbatasan itu, maka tempat tinggal mereka dikatakan sebagai tempat tinggal yang sempit. Padahal neraka itu besar, tapi kok dikatakan mereka tinggal di tempat yang sempit. Wa idza ulqu minha makanan dayyqan muqarranina da'u hunalika thubura. Dan apabila mereka dilemparkan tempat yang sempit di neraka, disertai dengan dibelenggu mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Ini enak mati aja, tapi nggak bisa mati, ya sengsara. Ya. Tempatnya sempit. Nah, karena tempatnya sempit, mereka kan nggak bisa seperti tadi digiring. Orang digiring terus masuk. Nah, ini nggak bisa masuk ke tempat yang dikelilingi oleh batu tadi. Maka kalau orang yang berada di situ itu dilempar oleh malaikat penjaga neraka, bus masuk ke dalam. Jadi bisanya masuk karena dilempar. Nah, kalau mau keluar, ya dilempar lagi oleh malaikat, tapi malaikatnya kan tidak disuruh mengentaskan orang itu. Jadi mereka terperangkap di situ, kepinginnya hanya mati aja. Karena batu-batu itu begitu tinggi dan panas sekali, maka penghuninya tidak akan bisa keluar dari tempat yang sempit itu. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik itu artinya banyak melakukan pelanggaran. Maka tempat tinggal mereka di neraka. Kullama aradu an yakhruju minha wa'idu fiha. Ketika mereka itu kepingin keluar dari situ, nggak bisa. Bahasanya di sini dikembalikan lagi. Nah, dikembalikan lagi itu kalau dia memanjat batu, kemudian dia jatuh lagi ke dalam, itu kan artinya dia dikembalikan lagi. Wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dikatakan mereka rasakan siksaan api sebagai akibat dari apa yang kamu dustakan dulu. Api ini kamu dulu dustakan. Nah, sekarang rasakan sendiri biar meyakini benar bahwa siksaan neraka itu ada. Ya, di situ di ayat tadi disebut sempit, padahal neraka itu luas. Ya memang luas, tapi untuk orang yang dilemparkan di situ sempit. Tapi neraka secara keseluruhan itu luas. Gambaran luasnya itu Allah menggambarkannya begini. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Ketika ditanya, "Jahannam, neraka, kamu sudah penuh belum?"
Neraka itu jawabnya apa? Han mim mazid, ada tambahan lagi, artinya neraka siap menerima tambahan lagi. Ada orang yang banyak. Coba kalau kita lihat penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Yang bertakwa kepada Allah itu berapa? Bukan yang menyatakan Islam. Yang menyatakan Islam nggak banyak. Anggaplah misalnya 1/5 itu mengaku Islam. Tapi yang mereka itu betul-betul beriman bertakwa itu sedikit. Jadi karena sedikit, maka sebagian besar manusia itu tempatnya ya neraka. Untungnya ada syafaat, ada pertolongan, baik pertolongan itu lewat Rasulullah SAW atau melalui para wali. Wali itu yang saya maksud kekasih Allah. Atau bahkan di antara keluarga itu bisa juga memberi pertolongan. Nah itu nanti penghuni neraka dikurangi lagi, dipindahkan ke surga. Sehingga lama-kelamaan penduduk neraka makin hari makin sedikit. Surga pertama kali penghuninya sedikit. Tapi ketika banyak orang neraka dipindahkan ke surga, penduduknya tambah. Tapi tetap belum berdesak-desakan. Jadi artinya buminya akhirat itu sangat besar. Karena siksaan di neraka itu begitu dahsyat, maka perlu kita menjaga diri dan juga keluarga kita. Jangan sampai terjumus ke neraka. Allah wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu berupa manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Neraka itu dijaga oleh para malaikat yang kasar dan keras, yang tidak pernah mendurhakai perintah Allah. Jadi diperintah ini masukkan ke api, itu mereka tetap taat kepada Allah, karena memang malaikat tidak pernah melanggar. Dan para malaikat itu selalu melaksanakan tugas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Berikut ada pengakuan dari penghuni neraka mengenai hal-hal apa yang menyebabkan mereka masuk neraka. Ini perlu kita pelajari supaya kita tidak termasuk mereka, tidak berperilaku seperti mereka. Jadi orang-orang yang di neraka itu bisa ditanya oleh penghuni surga, kok bisa bertanya? Iya, di sana itu kan telinganya lebih tajam, matanya lebih tajam. Sehingga orang bicara di surga, yang di neraka bisa dengar. Di surat Al-A'raf itu ada digambar, diilustrasikan penghuni neraka melihat penghuni surga. Surga itu bukit itu, jadi bisa kelihatan sedang makan dan minum. Sedangkan di neraka orang itu haus, lapar, panas, terus minta, tolong dong aku dikasih makanan dan minuman yang ada di tanganmu itu. Dijawab, ini haram untuk kalian. Jadi berarti bisa komunikasi. Komunikasi dengan tanya jawab atau minta. Itu berarti mereka telinganya, pendengarannya itu tajam. Padahal tempatnya berjauhan. Nah, orang neraka ditanya, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu bisa masuk neraka? Jadi ini pertanyaannya itu kebalikan dari prestasi. Kalau misalnya kok kamu bisa masuk surga dulu, ceritanya gimana? Nah, yang penduduk neraka juga begitu, kok bisa kamu masuk neraka itu gimana? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak sholat.
Hati-hati, kalau kita tidak ingin masuk neraka, nomor satu, jangan tinggalkan sholat. Walam nakun nut'imul miskin, dan dulu kami tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Maka kita jangan pelit-pelit. Kalau kita punya kelebihan, di-share, dibagi. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami suka ngomong-ngomong yang tidak semestinya, suka membuat perencanaan jahat dan sebagainya. Ya, kalau misalnya mau melakukan maling, mencuri, itu bersama-sama gitu kan, mereka mesti ngatur strategi siapa yang menjaga di perapatan. Kalau ada orang mau lewat, kasih aba-abanya supaya orang lain tidak tahu. Terus siapa yang masuk, siapa yang ada di luar pekarangan yang nanti menerima barang-barang curian. Begitu pula kalau korupsi, siapa yang kerjasama orang yang pegang duit, yang dikas, gitu. Kerjasama dengan orang gudang, terus kerjasama dengan toko yang jualan dan sebagainya. Itu yang dimaksud antara lain wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami membicarakan yang batil, yang melanggar. Jadi seperti rencana maling, rencana korupsi dan sebagainya, itu termasuk wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dulu kami tidak percaya dengan hari pembalasan yang seperti ini. Hatta atanal yaqin, sampai kami meyakini adanya ini dengan dicemplungkan, dimasukkan ke neraka. Ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari pagi ini memberi kita gambaran neraka itu menakutkan, terus kita prihatin. Nah, keprihatinan kita mendorong kita untuk berbuat baik supaya kita dijauhkan dari neraka. Jadi cerita tentang surga itu penting supaya kita tertarik untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan kita ke surga. Cerita tentang neraka juga penting supaya kita menjauhi, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita dari neraka. Saya kira begitu. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk bertanya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Satrik Abdullah atas pemaparan materinya yang menarik sekali tentang neraka. Sehingga mudah-mudahan kita mendapat gambaran tentang neraka lebih detail tadi sudah dijelaskan ya. Dan tentunya Bapak Ibu memiliki banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab dan juga diskusi pada sesi kali ini. Dan bagi para Bapak Ibu semuanya yang mungkin memiliki pertanyaan, silakan bisa dituliskan di kolom chat maupun bertanya langsung kepada narasumber kita pada hari ini. Mungkin untuk mengawali Pak Reza, dari diri saya ingin bertanya. Yang pertama bahwasanya dengan berbagai materi neraka atau gambaran neraka yang sudah disampaikan Bapak tadi, itu kan betapa mengerikannya neraka itu ya, artinya api dan lain sebagainya. Tapi kenyataan di masyarakat kita sekarang ini adalah seolah-olah menganggap neraka itu biasa. Bahkan timbul statement, nggak apa-apa dia masuk neraka dulu, tahu ujung-ujungnya nanti saya mau surga, gitu kan, ada yang berstatement seperti itu. Dengan dalih bahwasanya selama kita masih ada iman sekecil apapun, nanti pasti akan dimasukkan ke surga. Ini faktornya apa ya sehingga kok kita merasa seolah-olah nanti gua selamat ini di neraka nggak apa-apa deh. Seolah menganggap neraka itu biasa gitu. Nah, titik tengahnya di mana ya supaya kita meyakini bahwasanya syafaat itu ada, kita iman itu ada, atau mungkin iman yang dimaksud di sini itu apa sehingga kita kok seolah-olah menganggap toh nanti ujungnya saya masuk surga seperti itu Bapak. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Antara lain satu gini, bahwa dia tidak membayangkan dahsyatnya siksaan di neraka. Karena dia tidak membayangkan, maka dia anggap biasa-biasa saja. Dan dianggap api itu kayak seperti api di sini. Api di sini aja udah mematikan. Gitu. Berapa derajat sih paling api kita itu? Tapi kalau di neraka itu ribuan derajat. Ya, kalau kita mau membuat besi supaya bisa dibentuk, itu kan dimasak dulu menjadi bubur. Itu berapa ribu cc itu.
terus sampai menjadi bubur, masih diterus-teruskan supaya dipisah-pisahkan antara biji yang murni dan yang tidak murni. Saya pernah melihat itu pabrik baja di Krakatau Steel itu. Wah, itu kalau mau nonton di sana harus di luar, terus di situ ada kaca yang membatasi supaya tidak panas. Nah, lihat coba kalau ada begitu tuh dilihat, bayangkan kayak apa sakitnya. Kayak apa sakitnya. Makin sering melihat, maka mudah-mudahan itu membuat kita menjadi takut. Karena tidak melihat, tidak menghayati, tidak membayangkan, lalu tidak muncul rasa takut. Maka di Al-Quran sering disebut tentang dahsyatnya siksaan di sana. Nah, berarti membahas api itu penting supaya imajinasi kita ini dipenuhi dengan gambaran seperti itu. Kalau diberi gambaran itu, kalau makin lama itu gambaran itu menjadi makin real gitu loh. Nah, kalau sudah makin real, misalnya orang itu ditawari duit seharga 1 miliar misalnya, duit 1 miliar. Terus tapi duit ini hasil korupsi. Orang yang membayangkan neraka sampai seperti real, itu melihat duit itu, sebenarnya itu api. Enggak api itu. Nah, karena kuatnya imajinasi tentang neraka tadi. Nah, orang kalau sampai bisa menghayati ini api, maka dia akan dengan mudah meninggalkan maksiat. Jadi membayangkan pedihnya siksa neraka itu membantu keimanan, dia akan lebih ringan meninggalkan maksiat, meninggalkan yang haram. Nah, itu menurut Rasulullah, kalau orang sudah bisa seperti itu termasuk kenikmatan iman. Kenikmatan iman. Karena apa? Dia meninggalkan yang haram itu dengan ringan, dengan gampang. Jadi misalnya orang sama daging babi. Untuk orang yang tidak pernah makan babi, alhamdulillah itu gampang. Tapi untuk orang yang dibesarkan dengan makan babi, itu sudah merasakan enaknya daging babi. Saya tidak tahu anehnya, tapi tidak tahu rasanya karena saya tidak pernah mencicipi. Terus begitu dia masuk Islam, dia harus meninggalkan babi. Itu berat itu. Ada orang Amerika yang masuk Islam, ditanya oleh teman-teman setelah lama masuk Islam. Pertama-tama yang berat dalam Islam apa? Babi. Aku nggak bisa lagi makan babi. Tapi kalau orang Jepang, misalnya ditanya, apa yang berat? Minum. Karena orang Jepang itu memang menjadi budaya, sukanya minum. Nah, orang yang semacam itu, imannya itu belum terasa lezat. Tapi kalau sudah bisa, misalnya dulu banyak minum seperti orang Jepang itu, misalnya orang Jepang, sampai dia tidak kepingin minum, wah itu kenikmatan iman. Nah, jadi membayangkan beratnya siksaan itu penting. Mungkin kalau di psikologi itu apa itu? Neuro-linguistic programming. Neuro-linguistic programming itu saya tidak bicara mengenai menyeluruhnya. Tapi ada bagian dari neuro-linguistic programming itu membayangkan apa yang dulu sudah pernah terjadi, misalnya sakit hati, itu dibayangkan dan bayangannya dibuat makin real, makin real, makin real. Terus dibuang seolah-olah itu dibuang ke laut. Itu kan neuro-linguistic programming. Yang saya maksud ini memperkuat bayangannya tadi, ya. Imajinasinya itu diperkuat sampai api neraka itu terbayang real sekali. Nah, itu kalau sudah bisa begitu, bisa dengan ringan meninggalkan. Jadi penting ya meninggalkan itu. Barangkali saya sudah menjawab.
Insya Allah sudah. Kebetulan ada pertanyaan di kolom chat, Ustaz, banyak ini. Yang pertama dari Bapak Abdul Hamid, mohon izin saya bacakan. Di dunia ini bisakah kita lihat dengan kasat mata tanda-tanda ahli surga dan tanda-tanda ahli neraka? Itu yang pertama, Bapak. Yang kedua, pria yang masuk surga kan katanya akan mendapatkan 70 bidadari. Nah, bagaimana dengan wanita nih? Seperti itu pertanyaannya. Itu pertanyaan yang pertama dari Bapak Abdul Hamid. Mungkin dijawab terlebih dahulu. Pertama, bisakah kita lihat kasat mata tanda-tanda ahli surga dan tanda-tanda ahli neraka? Kita orang awam sulit, Pak. Kita sulit. Kalau Rasulullah bisa melihat karena ada wahyu. Nah, contohnya ada hadisnya, sahih hadisnya. Pas ada di masjid, di dalam, Rasulullah dikerumuni para sahabat, terus Rasulullah bertanya kepada mereka, mau nggak aku tunjukin orang yang calon masuk surga? Mau Rasulullah. Nanti sebentar lagi, orang yang masuk ke masjid ini, lewat sini, itu calon penghuni surga. Orangnya sederhana, masuk sambil nenteng sandal, habis wudhu, airnya masih netes dari janggutnya, dari jenggotnya. Orang-orang melihat, orang sesederhana ini masuk surga. Jadi kalau orang awam, itu nggak akan menduga bahwa itu masuk surga. Ketika diberitahu Rasulullah itu pun mereka heran, apa itu yang menyebabkan itu. Terus besoknya lagi, Rasulullah mengatakan lagi, mau lihat calon penghuni surga. Sebentar lagi akan masuk dan lewat di depan kita. Orang yang sama, itu sampai 3 kali. Karena 3 kali ada anak muda yang penasaran. Namanya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah ini masuk Islam lebih duluan dibanding bapaknya. Kakeknya dia sampai mati memusuhi Rasulullah. Bahkan matinya itu didoakan oleh Rasulullah supaya kena duri. Kena duri beneran. Duri aja, satu duri membuat itu bengkak dan dia mati gara-gara bengkaknya ketusuk duri itu. Itu As bin Wa'il. Dia yang nantang-nantang yang menurut tafsir yang mengatakan aku benci kepada Muhammad. Nah, itu sampai disebutkan inna syani'aka huwal abtar. Orang yang benci kepadamu itulah yang nanti sia-sia. Nah, Abdullah ini orangnya soleh. Karena dia masuk Islamnya masih muda dan dia senang dengan ilmu. Dia termasuk 4 orang yang paling alim di kalangan para sahabat. Nah, terus dia penasaran. Aku pengen tahu bagaimana cara hidupnya dia. Terus dia pura-pura, dia bohong, tapi belakangan dia mengaku bahwa dia bohong. Pak, aku lagi konflik nih sama bapakku nih. Aku nggak berani pulang. Boleh nggak aku nginep di rumahmu? Boleh. Terus nginep di situ sampai 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam, dia nggak melihat istimewa. Sholat malam juga enggak. Terus sholat biasa begitulah. Perilakunya biasa. Terus waktu mau pulang, dia mohon maaf, aku kemarin bohong. Aku tidak punya masalah dengan bapakku. Aku bohong karena supaya kamu mengizinkan aku tinggal di rumahmu. Aku ingin tahu, karena aku penasaran. Rasulullah mengatakan kamu ini calon penghuni surga. 3 kali lagi. Apa yang menyebabkan kamu masuk surga? Orang itu jawabnya, aku ya apa yang aku lihat, yang kamu lihat itu. Ya kamu lihat itulah aku. Diulang-ulang, datang jawabnya itu. Ya seperti yang kamu lihat itu. Terus ya udah. Terus Abdullah bin Amr itu pulang. Sampai baru beberapa langkah, panggil, si Abdullah sini.
barangkali karena ini loh, aku tidak pernah iri hati pada orang lain. Aku tidak pernah dengki pada orang lain. Udah Allah memberikan nikmatan kepada siapapun, ya itu memang itu pilihan Allah. Aku nggak pernah iri. Mungkin karena itu. Nah, jadi kalau orang tidak punya iri itu kan amal-amalnya kan nggak kelihatan. Sholat malam ya tidur malamnya, terus sholatnya dia tidak banyak, puasanya juga sedikit, dia tiga hari tidak menyaksikan dia puasa. Tapi kok bisa masuk surga? Ternyata karena dia tidak punya iri hati, tidak ada dengki. Dan kata Rasulullah, tidak di konteks ini ya, ini kutipannya lepas, bahwa di dalam hati seseorang tidak bisa terkumpul antara iman dan dengki. Kalau orang ini tidak dengki, berarti hatinya dipenuhi dengan iman. Nah, karena hatinya dipenuhi dengan iman, sehingga dia tidak punya rasa iri dan dengki itu, dia calon masuk surga. Dan itu juga berarti bahwa jalan menuju surga itu banyak. Bukan hanya 1000. Kalau orang bilang 1000 jalan menuju ke Roma. Menuju ke surga itu lebih banyak lagi. Ada cara seperti itu. Ada cara memberi minum kepada anjing, itu masuk surga. Dan saya sudah menjawab. Yang kedua, bagaimana pria masuk surga akan mendapatkan 70 bidadari. Bidadari itu apa, Pak? Bidadari itu seringkali kalau kita bilang bidadari itu bahasa Inggrisnya angel. Angel itu malaikat. Jadi orang Kristen suka menyebut malaikat itu perempuan. Dan kalau kita meniru pendapat mereka bahwa istri yang 70 itu adalah bidadari, berarti menganggap di samping istrinya sendiri yang dibawa dari dunia, kalau sama-sama soleh ya, kalau suami istri sama-sama soleh, maka nanti di surga akan kumpul lagi. Terus ditambah 70 bidadari, bidadarinya itu malaikat. Apa gunanya punya istri malaikat? Malaikat itu tidak lelaki, tidak perempuan. Siapa yang mau punya istri tidak lelaki, tidak perempuan. Jadi bukan bidadari, tapi wanita. Ya, wanita yang diciptakan oleh Allah, diciptakannya di akhirat. Jadi wanita itu tidak pernah hidup di surga. Ya memang ciptaan di sana. Mana lebih unggul? Lebih unggul yang dulu pernah tinggal di dunia, Pak. Jadi tetap istri utamanya itu ya yang dibawa dari dunia, terus tambahi dengan 70. Bahkan bisa lebih dari 70, Pak. Terus gimana itu? Apakah sanggup? Tadi kalau orang di neraka, selnya kan cepat ganti. Berarti reproduksi sel itu cepat. Kalau reproduksi sel itu cepat, reproduksi sel sperma kan juga cepat. Kalau reproduksi sel sperma cepat, maka dorongannya kan menjadi lebih kuat, lebih sering. Jadi ketika orang di sana itu kapasitasnya lebih. Kalau istrinya hanya satu, repot, Pak. Repot. Maka diberi outlet, dikasih penyelesaian. Oke lah, dikasih 70 lagi. Tapi di neraka itu digambarkan wanaza'na ma fi qulubihim min ghillin, ikhwan. Enggak ada rasa dendam, enggak ada rasa dengki, enggak ada rasa marah. Maka istri yang dibawa dari dunia itu tidak akan pernah cemburu terhadap istri yang diperoleh dari sana. Enggak ada kecemburuan, karena kecemburuan itu kan dari iri dan dengki. Itu enggak ada. Jadi karena enggak ada, ya enak saja.
Jadi dari segi kekuatan manusia ketika hidup di akhirat itu jauh lebih kuat. Ya, contohnya kulitnya hari ini cepat pulih, reproduksi spermanya lebih cepat, terus tidak akan mati-mati. Lalu karena dia itu di sana itu kualitasnya lebih tinggi, maka saraf-saraf mata dan kualitas lensanya itu lebih bagus, sehingga penglihatan di sana itu lebih sensitif. Begitu pula pendengaran itu lebih bagus. Makanya tadi saya bilang ada komunikasi antara penghuni surga dan penghuni neraka, padahal mereka berjauhan. Bisa, karena kualitas kemanusiaannya itu lebih tinggi. Jadi kalau ditanyakan pertanyaan, pria yang masuk surga akan mendapatkan 70 bidadari. Bagaimana dengan wanita? Wanita tidak, Pak, karena si yang punya dorongan itu kan yang mempunyai sel sperma. Wanita kan tidak. Jadi wanita itu lebih ke menerima dan melayani. Jadi tidak pada tempatnya wanita mempunyai banyak suami. Ini kalau di dunia itu bisa kita ambil pelajaran bahwa kalau di dunia ini 1 istri 4 suami misalnya, itu repot. Nanti kalau dia hamil, ini bayinya siapa ini? Suami A, B, C, D, itu ini anaknya siapa? Dari 4 itu. Tapi kalau suaminya 1, istrinya 4, itu siapapun dari 4 itu yang punya anak, ya anaknya itu semua adalah anaknya bapaknya yang 1 ini. Itu kalau di dunia kita bisa melihat seperti itu. Tapi kalau di akhirat, kita hanya bisa kira-kira, Pak. Karena kita belum pernah ke sana, kira-kira itu karena itu tadi, reproduksi sel itu cepat sekali. Nah, sel yang menyebabkan munculnya dorongan birahi itu ada di laki-laki, maka harus ada pelampiasan dorongan ini dikasih banyak istri. Tapi istri tidak diberi banyak suami. Terus cemburu nggak? Enggak, karena mereka sudah merasa kecukupan. Gitu loh. Kira-kira begitu, Pak. Baik, mudah-mudahan mendapat pencerahan Pak Abdul Hamid. Abdul Hamid. Ada pertanyaan selanjutnya Bapak, itu ada bila ada 3 ayat Quran yang menjelaskan bahwa surga yang digambarkan dalam Quran adalah perumpamaan, apakah ada juga ayat Quran yang menegaskan bahwasanya gambaran neraka dalam Quran itu perumpamaan juga atau amsalah? Begitu pertanyaan dari Bapak Sule kalau tidak salah. Perumpamaan itu misal itu sesuatu yang serupa. Jangan dimaksud dengan perumpamaan itu bahwa gambaran di surga itu perumpamaan ada sungai. Sungai beneran nggak? Sungai beneran. Tapi Allah menyebutnya sungai itu supaya kita mempunyai gambaran di dunia ini sungai. Jadi diumpamakan seperti sungai kita. Tetapi sungai di akhirat beda dengan sungai di sini. Gimana? Di sini kan hanya sungai itu air. Dan air itu seringkali budak gitu ya, keruh. Kalau di sana ada bermacam-macam sungai. Ada yang air bening sekali. Bening dan bebas bakteri. Kalau ada bakteri itu kan cepat berbau. Di sana airnya nggak pernah berubah. Mimma'in ghairi asin. Sungai yang airnya itu tidak pernah berubah. Yang kita tahu di sini berubah itu karena kuman. Makanya kalau kita mau minum direbus dulu supaya kumannya mati. Nah, kalau air itu bisa dibersihkan dari kuman, maka dia bisa awet. Nah, di surga ada sungai yang
airnya itu bening, tidak pernah berubah rasanya. Ada sungai yang airnya itu susu, ada yang airnya itu madu, ada yang airnya itu jahe, ya, jahe zanjabila itu. Nah itu perumpamaan karena di sini nggak ada. Buah-buahan juga begitu perumpamaan. Karena misalnya di sana, di sini ada mangga juga, tapi begitu dirasakan mangganya beda dengan mangga di sini. Mangganya lebih enak, lidah kita itu saraf-sarafnya juga lebih tajam karena kualitas kemanusiaannya lebih bagus. Maka penerimaan rasa itu di lidah kita, penerimanya itu bagus, materinya juga bagus, lezatnya luar biasa. Jadi perumpamaan itu untuk memberikan gambaran saja. Tapi ada beneran nggak? Ada, cuma nanti setelah sampai di sana ternyata beda. Gitu. Bedanya itu beda kualitas dan sebagainya. Ya. Tapi kalau untuk wanita, ya wanita beneran gitu. Cuma beda. Kalau wanita di sini kan suka meleng juga ya. Ya wanita itu ada wanita yang baik, ada yang tidak. Begitu pula laki-laki. Ya. Sama ya, misalnya sudah punya istri tapi melihat wanita lain matanya melotot gitu. Begitu pula perempuan. Itu kalau di sana nggak ada. Mereka wanita itu pandangannya ke bawah, tunduk. Karena ke bawah, maka nggak ada kecemburuan gitu. Jadi gambaran-gambaran itu perumpamaan. Nah kalau ditanya ada juga ayat Quran yang menegaskan bahwa gambaran neraka dalam Quran itu perumpamaan. Ya perumpamaan yang semacam itu Pak, seperti api tadi. Api itu ya ada api beneran, tapi kualitas apinya beda dengan di sini. Sana lebih panas misalnya. Gitu. Jadi tapi api beneran karena di dalam Al-Quran itu diulang-ulang seperti itu berarti ada. Tapi apakah adanya fasilitas hanya itu? Enggak. Fasilitas yang lain itu lebih banyak lagi. Tidak disebutkan di Quran. Kenapa kok begitu? Supaya nanti kita surprise. Jadi begitu masuk surga, ada ini ada itu yang tidak pernah digambarkan di Quran. Jadi Allah itu memang tidak menggambarkan seluruhnya. Seperti apa itu di Quran itu tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya lupa ini Pak Uun barangkali yang ingat ya bahwa di surga itu ada hal-hal yang memang tidak disebutkan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun di surat As-Sajdah. Sajdah ayat 17. Seseorang tidak melihat apa yang dirahasiakan untuk mereka. Min qurrati a'yun berupa hal-hal yang menyenangkan, menjadi pelita hati. Itu ma'ukhfiyalahu, yang kami rahasiakan bagi mereka. Ini jumlahnya lebih banyak daripada yang digambarkan di surga. Maka suka-suka orang menyepelekan, apa itu surga gambarannya hanya kebun, air, sungai, dan sebagainya. Enggak, lebih banyak lagi. Memang tidak disebutkan oleh Allah. Kalau semuanya sudah ketahuan, nanti nggak ada surprise. Nah, surprise itu juga kenikmatan. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, di surat Sajdah, surat 32, ayat 17. Mudah-mudahan saya sudah menjawab Pak Soleh tadi. Soleh. Ada sedikit sebentar Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bu Yati di
Beliau menginginkan untuk dijelaskan lebih lanjut terkait Quran surah Toha ayat 14-16 yang mengatakan kesabaran itu tidak mengurangi siksa di neraka. Itu maksudnya seperti apa? Mungkin tadi sudah dijelaskan, namun mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut. Kesabaran tidak mengurangi siksa. Surat apa namanya? Surat Toha. Ayat. Isbiru wa la tusbiru sawa'un alaikum. Oh, yang itu. Yeah. Mohon maaf Ustadz, maksudnya surat Tur. Saya salah mengetik. Isbiru wa la tusbiru. Surat Toha enggak ada. Isbiru wa la tusbiru itu. Mohon maaf, saya salah mengetik Ustadz. Ya. Maksudnya surat Tur. Ya. Gini, orang yang masuk ke neraka itu sabar atau tidak, deritanya sama. Coba bandingkan dengan di dunia ya. Kalau ibu nggak pernah rumahnya kebanjiran ya? Kebanjiran, Pak. Oh, kebanjiran. Saya juga kebanjiran. Coba orang kebanjiran di rumahnya, yang satu sabar, yang satu tidak sabar. Mana deritanya lebih banyak? Yang tidak sabar kan? Yang tidak sabar itu kan keluh kesah. Wah, karena keluh kesahnya itu, derita yang dirasakan itu makin berat. Tapi orang yang sabar, ya udahlah, nggak apa-apa. Sebentar lagi kan hilang, sebentar lagi kan surut. Dan ini banjir ini paling 1 tahun masuk rumahnya sekali, bersih-bersih. Tapi 1 tahun itu anggaplah misalnya 365 hari. Kalau banjir 5 hari aja, masih ada 360 hari yang tidak banjir. Ngapain ngeluh? Terus orang yang bersabar itu beban mentalnya kan ringan. Nah, di neraka, orang mau sabar atau tidak sabar, beban mentalnya kan sama. Tetap disiksa. Tetap disiksa dan rasa tersiksanya itu sama. Isbiru aula tasbiru. Silakan kamu bersabar atau tidak sabar. Sawa'un alaikum, sama bagi kamu. Enggak akan mengurangi deritamu. Karena saking dahsyatnya siksaan itu. Kalau banjir itu kan tidak sedahsyat api. Malah banyak orang senang dengan banjir. Menikmati kadang-kadang. Iya, dengan banjir itu misalnya, lalu kalau yang anak-anak itu bawa payung atau bawa gerobak, siapa yang mau diseberangkan pakai gerobak dapat duit. Ya. Terus banyak orang kampung-kampung itu kalau banjir itu santunan orang itu banyak, Bu. Santunan ada beras, ada buah-buahan. Itu ada daerah di Kampung Melayu, itu mereka dipindahkan dari situ nggak mau, diperbaiki, juga nggak mau. Mereka senang dengan begitu. Karena apa? Itu sumbangan itu setiap kali banjir itu sumbangan banyak, apalagi ada volunteer yang membantu mengkoordinasi dan minta bantuan masyarakat kepada mereka. Maka justru banjir itu rezeki banyak datang. Gitu. Jadi beda. Kalau di sana kamu mau sabar atau tidak sama saja. Begitu pengertiannya begitu, Bu. Baik. Matur nuwun, tabarakallah Ustaz. Ya, amin, Bu Yati. Panggilannya Bu Yati ya. Ganti nanya Ustadz sedikit. Ya, jadi ya. Tadi dikatakan bahwa penghuni neraka itu mengaku salah satu dosanya adalah meninggalkan sholat. Ya. Nah, sementara di surat Al-Ma'un itu ada yang mengatakan celakalah orang yang sholat. Maksudnya sholat yang seperti apa yang mengantarkan dia ke neraka? Gitu. Yang di surat Al-Ma'un? Ya, ada celakalah orang yang sholat, yaitu yang melalaikan sholatnya atau yang seperti apa sholatnya sehingga mengantar dia ke neraka. Ya, itu surat itu sudah pernah kita bahas ya. Mungkin waktu itu ya. Takutnya salah satunya sholat yang misalnya kurang khusyuk
kadang-kadang khusyuk itu susah. Atau sholat itu tadi diterima atau tidak gitu. Misalnya Ustaz, saya itu kurang yakin kadang-kadang dengan sholat saya, aduh diterima enggak ya sholatku, kok tadi ada yang meleng sebentar misalnya. Memang ini penafsiran mengenai alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai akan sholatnya ini penafsirannya macam-macam. Khusus ya. Nah, macam-macam begini. Ada yang menekankan pada an sholatihim. Jadi lupanya itu di luar sholat. Jadi salah satu penafsiran di luar sholat. Artinya apa? Dia tidak cepat-cepat sholat atau bahkan meninggalkan sholat. Itu berarti mereka melalaikan sholatnya. Pakai kata an berarti tidak lalai ketika dalam sholat. Argumentasi mereka begini, kalau lalainya itu di dalam sholat, kemudian lupa, tadi belum tahiyat, 3 rakaat atau 4 rakaat, kita sering begitu kan? Itu tidak apa-apa, alasannya bahwa kalau lupanya di dalam sholat, itu bisa ditebus pakai sujud sahwi. Sujud sahwi, ya. Bahwa itu bisa ditebus dengan sujud sahwi, berarti tidak termasuk yang ini. Jadi kalau ibu memakai penafsiran yang semacam itu aman, ya kan? Iya. Aman, karena ibu berusaha untuk sebelum waktunya datang pun ibu sudah wudhu. Udah siap, misalnya itu, tapi kok tetap aja ya apa membuat celakalah orang yang sholat. Nah itulah sudah sholat kok masih celaka gitu, maksudnya jadi yang meninggalkan ya, berarti yang meninggalkan. Ya. Terus tapi ada penafsiran yang begini Bu, termasuk juga yang lalainya di dalam sholat. Dia sholat tapi lupa bahwa dia sholat, gitu. Dia sholat tapi dia lupa bahwa dia sholat. Karena dia lupa kalau sholat, dia ya baca Fatihah, tapi pikirannya kemana-mana, membuat perencanaan. Hari ini aku habis sholat subuh, nanti akan begini, terus nanti habis itu ke sana, dan sebagainya, sampai 1 hari itu programnya udah tersusun di waktu sholat. Jadi mereka sholat, tapi lalai bahwa dia itu sedang sholat. Kalau sedang sholat itu mesti yang dipikirin menghadap Allah. Kok dia mikirin yang lain? Nah, ini yang termasuk yang ibu khawatirkan tadi, gitu kan? Nah, tapi ada penjelasan lagi di ayat berikutnya. Alladzina hum yura'un. Mereka itu sholatnya pamer. Ada lagi. Ya, ada lagi. Jadi ketika sholat, dia sholatnya hanya untuk pamer saja. Tapi ini pun pemahamannya juga beda-beda. Ada yang mengatakan pamernya itu sholatnya. Tapi ada yang mengatakan pamer ini hal yang berbeda lagi. Ini jadi yang menyebabkan orang itu masuk ke neraka, satu, ke orang yang menghardik anak yatim, yang kedua tidak mau memberi makan kepada orang miskin, yang ketiga dia lalai sholatnya, yang keempat yang suka pamer-pamer, yang kelima yang pelit dan sebagainya. Jadi pamer ini di luar sholat. Jadi tapi ada yang mengaitkan antara sholat dan pamer. Nah kalau sholat itu pamer berarti itu orang munafik. Jadi kalau itu digabung jadi satu, ibu ketika sholat pamer enggak? Kalau tidak karena pamer pada orang lain, berarti ibu selamat gitu. Ya, tapi kalau ibu sholatnya itu karena pamer, wah ini ada bosku, aku nggak enak kalau nggak sholat ke masjid misalnya. Nah itu pamer. Atau misalnya saya mau mencalonkan jadi anggota DPR, terus penduduk Rawamangun ini kebanyakan orang Islam. Aku harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa aku ini Muslim ya. Terus saya rajin ke masjid. Ke masjidnya, setiap masjid di Rawamangun saya kunjungi. Biar semua orang tahu bahwa saya orang
Islam. Sholatnya itu pamer. Ya. Kan Ibu tidak termasuk di situ. Insya Allah. Terus yang lebih termasuk yang penting, Ibu tadi kan ragu-ragu. Diterima apa enggak? Enggak boleh ragu-ragu, Ibu. Itu dihilangkan itu. Ustaz, dihilangkan. Ya? Karena apa? Kita diperintahkan oleh Rasulullah supaya husnudzon, berprasangka baik. Kalau ragu-ragu, diterima apa enggak ya? Itu berprasangka buruk kan? Kadang-kadang saya ulang lagi kalau pas pikiran gitu, pengen diulang aja deh, kok kayaknya ragu gitu. Nggak usah. Enggak. Itu kalau Ibu turuti. Ragu itu ya. Kalau Ibu turuti, jadi penyakit itu. Oh, was-was. Ya. Nggak usah dituruti. Jadi husnudzon, insya Allah diterima. Aku tadi meleng sebentar itu, kemampuan orang itu terbatas. Iya. Aku sudah berusaha, tapi masih saja gitu. Artinya kita sudah melakukan yang maksimum. Iya. Ya kadang-kadang kesel sendiri Ustadz. Terus aku udah berusaha, aduh kenapa ya gitu. Kan yang dinilai oleh Allah itu maksimum kita. Iya. Ya, misalnya ada orang yang maksimumnya membaca Quran, membaca saja tidak menghafal. Tapi ada yang hafal Quran. Pahalanya besaran mana? Lu itu tidak hafal Quran tapi maksimum. Ya bisa lebih besar daripada yang hafal Quran. Dia hafal Quran memang karena kecerdasannya tinggi. Kalau kecerdasannya tinggi tidak berhak untuk menghafal Quran, ya rugi dong, gitu ya. Jadi Ibu berprasangka baik, insya Allah diterima. Insya Allah. Kalau Ibu misalnya ada ragu-ragu, jangan diulang. Diulangin itu rasa ragu itu Ustaz. Caranya gimana? Sholat sunnah. Iya. Sholat sunnah. Karena gini, ada hadisnya sahih bahwa besok yang dihisab pertama adalah sholat. Terus para malaikat suruh ngecek. Terus misalnya, ya Allah ini orang ini 100 kali dia mangkir nggak sholat. Allah itu maha penyayang. Caranya gini, coba lihat dia sholat sunnahnya berapa kali. Bisa nggak dipakai untuk menutupi itu, mengkompensasi. Ya. Jadi kalau Ibu ragu-ragu, tadi bagaimana? Perbanyak aja sholat sunnahnya. Sunnah, ya. Karena kalau Ibu ulang, itu nanti bisa jadi penyakit. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih, Bu. Baik, sudah jelas ya Ibu Hartini. Ya. Mudah-mudahan jelas semuanya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf semuanya. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali hari ini ya. Tak terasa sekarang sudah menunjukkan waktu 9:40 yang seharusnya kita selesai jam 9:30. Mohon maaf sekali, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan sesi selanjutnya ya. Terima kasih. Mari kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi doa yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Uud Munir. Kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وارحمنا وأنت الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولمشايخنا ولإخواننا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل عمل اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا
ويقينا صدقات نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا رضا بما قسمت لنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل جمعيتنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك نصير ربنا إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربي أني مسني الضر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وآله وسلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semuanya Pak Ustaz Rifki, alhamdulillah terima kasih semuanya jamaah. Baik, Pak Uwan, terima kasih atas doa yang disampaikan. Bapak Ibu jamaah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita simak bersama ya pemaparan materi dan juga diskusi pada hari ini yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya untuk bersama-sama supaya kita terhindar dari sifat humazah dan lumazah. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu berikutnya di jam yang sama melalui link yang sama dengan materi yang selanjutnya juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup bersama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Reza.